Upaya pencarian penambang emas yang tertimbun longsor di kawasan Gajah Putih RT 1 RW 1 Kelurahan Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, akhirnya membuahkan hasil setelah dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Korban diketahui bernama Raffles Fonataba alias Waromi yang berusia 22 tahun, warga Dok 8 Distrik Jayapura Utara. Dan ia dilaporkan tertimbun material longsor pada Minggu 15 Februari 2026, sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, saat melakukan aktivitas pendulangan emas di lokasi penambangan tradisional tersebut. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Papua, Julianus Magai. Selamat siang rekan Julianus, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, selamat siang rekan Iraka dan selamat siang Tribuners. Saya Julianus Magai, Julianus Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Iya, betul sekali. Upaya pencarian penambang emas yang tertimbun longsor di kawasan Gajah Putih RT 1 RW 1 Kelurahan Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua akhirnya membuahkan hasil setelah melakukan pencarian selama 3 hari berturut-turut. Korban diketahui bernama Raffles Fonataba alias Waromi, 22 tahun, warga Dok Lapang, Distrik Jayapura Utara. Ia dilaporkan tertimbun material longsor pada Minggu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul jam 2.30 waktu Indonesia Timur. Setelah melakukan aktivitas penambangan emas di lokasi penambang tradisional tersebut. Peristiwa naas itu terjadi ketika korban bersama 2 rekannya sedang melakukan pekerjaan di lereng bukit yang selama ini digunakan sebagai lokasi penggalian emas secara manual. Tanpa tanda-tanda awal yang mencurigakan, tebing tanah di bagian atas area kerja tiba-tiba ambruk dan meluncur deras menimbung lubang galian tersebut. 2 rekannya diketahui berhasil menyelamatkan diri dengan melonjak dari lubang dan menjauh dari titik longsor. Namun korban yang berada di posisi lebih dalam tidak sempat menghindar dan juga langsung tertutup material tanah yang runtuh dari atas tebing. Sejak hari pertama kejadian, upaya pencarian langsung dilakukan oleh tim gabungan bersama warga setempat dan juga keluarga korban. Namun proses evakuasi tidak berjalan mudah. Kedalaman lubang galian yang diperkirakan mencapai sekitar 18 meter serta kondisi tanah yang lebih label membuat proses penggalian harus dilakukan secara perlahan dan juga ekstra hati-hati. Tanpa dukungan alat berat, seluruh material longsor digali menggunakan peralatan manual, sekop, linggis, dan juga ember. Para petugas dan warga bekerja secara bergantian siang hingga malam demi mempercepat pencarian sekaligus menghindari resiko longsor susulan. Medan yang berat dan juga curam juga menjadi tantangan tersendiri. Area tambang berada di perbukitan dengan akses terbatas sehingga mobilitas peralatan dan personil harus dilakukan secara manual. Material tanah yang basah dan juga mudah runtuh membuat proses penggalian harus berhenti beberapa kali demi keselamatan tim di lapangan. Memasuki hari ketiga, tim akhirnya berhasil mencapai titik kedalaman dari lubang galian. Korban ditemukan di dasar lubang dengan posisi tertimbung material tanah. Proses pengangkatan jenazah dilakukan secara perlahan menggunakan tali dan juga peralatan sederhana untuk menghindari pergerakan tanah tambahan. Setelah berhasil dievakuasi dari kedalaman sekitar 18 meter, jenazah korban kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura untuk penanganan lebih lanjut sebelum diarahkan ke pihak keluarga. Iya, mungkin itu saja yang saya bisa laporkan rekan Iraka. Saya kembalikan ke studio.
Baik, terima kasih rekan Julianus sebagai dari Tribun Papua atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Di sini masyarakat sudah melakukan percobaan untuk evakuasi menggali tanah, namun karena kondisi pada saat kemarin malam itu terjadi hujan yang cukup lebat, jadi kita hanya bisa menunggu sampai akhirnya pada pukul kurang lebih jam 1 atau jam 1.30 dini hari itu evakuasi kita nyatakan dihentikan. Sementara tadi pagi juga hujan, kita menunggu hujan sampai reda untuk melakukan proses evakuasi kembali. Kurang lebih pukul 10 mungkin tadi kita baru mulai evakuasi lagi dengan mempertimbangkan faktor-faktor safety. Kita bekerjasama dengan dari Polres, dari Kodim, masyarakat dan keluarga semua untuk proses evakuasi ini. Apa kendala yang Alhamdulillah untuk hari ini tidak ada kendala karena cuaca cukup mendukung, tidak ada hujan sampai dengan sore ini. Mudah-mudahan kalau kondisi seperti ini korban mudah-mudahan bisa segera ditemukan. Kendala utama sih untuk yang semalam itu karena hujan sehingga terjadi longsoran kembali. Yang sudah digali oleh masyarakat itu tadi pagi kita harus gali ulang lagi. Sampai saat ini korban sendiri kita ada berapa? Kalau pernyataan dari saksi itu ada satu, ya. Batasan kita sih untuk operasi SAR itu selama 7 hari, mudah-mudahan dalam waktu dekat tidak sampai 7 hari. Bisa kirim nomornya. Dia yang ngambil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.